Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Saputra dari kelas TI 2022 Prodi Teknik Informatika. Yang saya hormati selaku dosen pengampu Bapak Ahmad Fauji MPD, yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan VGA Card menggunakan Prezi. Langsung saja saya akan masuk ke daftar menu. Di menu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada jenis, yang keempat ada sejarah, dan yang kelima ada merek. Kita masuk ke pengertian. Pengertian VGA Card. VGA adalah Video Graphic Accelerator yang memiliki fungsi sebagai cara untuk mengolah data grafis untuk bisa menampilkan layar monitor. Selain itu, VGA Card juga memiliki bagian yang prosesor yang biasanya disebut dengan GPU atau Graphic Processing Unit dan membutuhkan sejumlah memori. Yang kedua ada fungsi. Fungsi VGA Card. Fungsi VGA Card dapat dirasakan dengan jelas ketika kamu menggunakan komputer atau laptop. VGA berperan penting dalam menyimpan data-data penting yang kamu miliki dalam sebuah hard disk. Selain itu juga mampu membuat tampilan sebuah gambar dengan kualitas terbaik, khususnya jika kamu membuka game atau aplikasi yang memiliki spesifikasi cukup tinggi. Fungsi VGA Card juga dapat memproses semua grafis yang akan ditampil pada layar komputer dan mampu untuk menerjemahkan sebuah output dari sebuah komputer ke monitor. Kemudian kita masuk ke jenis VGA Card fisik. Yang pertama ada VGA Onboard. VGA Onboard merupakan jenis VGA yang banyak digunakan pada komputer dan laptop versi standar. Selain itu, VGA yang satu ini juga sudah tertanam menjadi satu dengan motherboard komputer. Dalam artian, VGA onboard tidak bisa dilepas, bahkan mungkin juga tidak dapat diganti dengan VGA lainnya. Yang kedua, ada VGA add-on. Berbeda dengan VGA onboard, VGA yang satu ini dapat dilepas dan diganti sesuai keinginan. Dan VGA add-on juga tidak tertanam langsung di motherboard komputer. Selain hal tersebut, VGA add-on serta dapat bekerja sendiri tanpa harus mengandalkan kemampuan dari memori RAM yang ada pada komputer. Yang kemudian ada jenis VGA card input atau output. Yang pertama ada VGA card ISA. Jenis kartu VGA yang menggunakan slot ISA, industri standar arsitektur dengan sistem input atau output 8 bit dan 16 bit, tapi jenis VGA card ini sudah tidak lagi digunakan karena jenis slot VGA ini memiliki kecepatan yang sangat lambat, kehalusan gambar dan kombinasi warna sangat terbatas. Yang kedua ada VGA card AISA. Jenis kartu VGA yang menggunakan slot AISA, Extended Industry Standard Architecture. Biasanya jenis VGA card dengan slot AISA digunakan pada sistem input atau output 32 bit, tapi jenis VGA card ini sudah tidak dipergunakan lagi karena memiliki keterbatasan yang sama seperti VGA card ISA. Kemudian ada VGA card PCI. Jenis tipe VGA card dengan slot PCI, Peripheral Component Interconnect, yang digunakan pada sistem input atau output 32 bit dan 64 bit, meski masih ada. Tapi jenis tipe VGA card ini sudah jarang digunakan karena fiturnya yang terbatas membuat jenis tipe VGA card ini tidak dipilih. Slot PCI memiliki ciri-ciri bagian depan ada lekukan dan jenis pin lurus secara vertikal. Yang keempat ada VGA card AGP. Jenis tipe VGA card dengan slot AGP, Accelerated Graphic Port, yang digunakan pada sistem input atau output 128 bit dan 256 bit. Ada beberapa voltage pada kartu VGA AGP ini, yaitu AGP 1X dan AGP 2X, yang dimana 3,3 volt. Kemudian ada AGP 4X dan AGP 8X, voltnya itu 1,5 volt. AGP universal dan serta AGP pre-universal. Yang kelima ada VGA card PCIe. Jenis tipe VGA card dengan slot PCIe, Peripheral Component Interconnect Express, yang digunakan pada seri rangkaian sistem input atau output dengan kecepatan transfer up to 32 GB. Beberapa VGA card dengan seri slot PCIe Express yang beredar di pasaran yaitu PCIe 1X, PCIe 4X, PCIe 8X, dan PCIe 16X. Kemudian ada sejarah VGA card. Sejarah dari 1981. VGA card pertama kali dibuat tahun 1981 oleh IBM dengan nama IBM PC Video Card. Pada saat itu istilah adalah MDA.
monochrome display adapter dan hanya bisa beroperasi untuk teks mode dengan ukuran 80 kolom 25 baris 80 x 25. Mempunyai video memori sebesar 4 KB dan hanya mensupport satu warna saja. Setelah kemunculan MDA, kemudian bermunculan beberapa kartu grafik. Kesuksesan VGA menarik minat beberapa perusahaan seperti ATI, Cirrus, Logic, dan S3 untuk mengembangkan teknologi ini dengan meningkatkan kemampuan resolusi dan jumlah warna. Hal ini melahirkan teknologi resolusi standar SVGA yang dimana Super VGA dengan resolusi 1024 x 768, 256 warna dan memori 2 MB. Kemudian yang kedua ada sejarah 1995 sampai 1997. Pada tahun 1995 muncul ke pasaran kartu grafis 2D, 3D yang dikembangkan oleh Matrox Creative, S3, ATI, dan lain-lain. Kartu grafis ini mengikuti standar SVGA tapi sudah mendukung teknologi 3D. Pada tahun 1997, 3DFX mengeluarkan Voodoo Graphic chip yang lebih kuat dari kartu grafis lainnya. Pada saat itu dengan memperkenalkan teknologi 3DFX seperti mirip mapping, Z buffering, dan anti-aliasing. Setelah kemunculan Voodoo, kartu grafis 3D lainnya bermunculan seperti Voodoo 2 dari 3DFX, TNT, dan TNT2 buatan NVIDIA. Kemudian sejarah 1999 sampai 2003. Bandwidth yang dibutuhkan oleh kartu-kartu grafis ini mendekati limit kapasitas PCI bus pada saat itu. Intel mengembangkan AGP Accelerated Graphic Port yang memecahkan permasalahan bottleneck antara mikroprosesor dan kartu grafis. Dari tahun 1999 sampai 2002, Nvidia menguasai pasaran kartu grafis, mengalahkan 3DFX dengan produk GeForce-nya. Sejak tahun 2003, ATI dan Nvidia mendominasi pasaran kartu grafis dengan produk Radeon dan GeForce mereka dengan jumlah hampir 90%. Kemudian ada merek VGA. Yang pertama ada VGA Asus. Asus adalah salah satu nama besar di dunia komputer yang sudah lama malang melintang. Sebagai produsen komputer besar, mereka sudah pasti menawarkan solusi komputer lengkap, termasuk VGA card. Asus menawarkan 3 seri untuk VGA-nya, yaitu NVIDIA, AMD, serta ROG. ROG adalah produk andalan dari Asus. Bagi para penggila game pasti sudah tidak asing dengan nama ROG. Yang kedua ada VGA AMD. Kalau nama ini sudah pasti tidak diragukan lagi. Pada 2016, AMD membanggakan pernah melakukan studi pada orang-orang yang mengupgrade PC mereka dari Radeon R9 390 GPU menjadi Radeon RX 480. Hasilnya penggunaan energi dan emisi karbon berkurang saat para responden aktif bermain game. Yang ketiga ada VGA Matrox. Nama produsen ini mungkin jarang terdengar saat berbicara dengan VGA, namun siapa sangka perusahaan ini telah berdiri selama 40 tahun untuk kartu grafis. Matrox menawarkan varian C series, M series, P series, G series, dan MMS series. Yang keempat ada VGA Gigabyte. Gigabyte adalah kartu grafis buatan Gigabyte Teknologi. Perusahaan yang berbasis di Taiwan, Gigabyte juga mempunyai sejarah panjang dalam dunia komputer dan sudah membuktikan nama besarnya. Komponen dari Gigabyte bahkan digunakan dalam produk andalan para gamers, Alienware, jadi tidak perlu khawatir tentang kualitasnya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan dan jawaban. Apa itu VGA card? VGA card atau biasa disebut kartu grafis adalah suatu perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk mengolah data, menerjemahkan data grafis komputer ke layar monitor. Yang kedua, jelaskan fungsi dan cara kerja VGA card. Fungsi VGA card adalah mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafik di layar monitor. Setelah disalurkan ke kartu grafis, data akan dikirimkan ke memori kartu grafis sebagai tempat penyimpanan sementara. Kemudian GPU akan mengambil data digital tersebut lalu mengubahnya menjadi pixel. Yang ketiga, apa itu VGA onboard? VGA card onboard adalah VGA card yang biasa kita temukan pada komputer ataupun laptop dengan spesifikasi standar. Biasanya komputer atau laptop dengan VGA onboard ini tidak digunakan untuk gaming ataupun desain grafis. Segitu saja
presentasi saya menggunakan Prezi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.